pengacara geblek dalam sidang CLS pada 10 Maret yang akan datang, berarti hari Selasa, dalam sidang yang tertunda yang lalu dan akan dilanjutkan pada Selasa besok. Dan seorang Muhammad Taufik katakan yakin bahwa hakim tidak akan bisa tidak untuk membacakan keputusannya, dan keputusannya adalah menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Maka saya ingin katakan Anda sudah ingin berlagak menjadi hakim dan Anda sudah mengintervensi ya independensi hakim. Mengapa? Karena sekali lagi saya tetap yakin hakim itu independen dan hakim punya naluri hukum yang berbasiskan pengalaman dan tentu saja sepak terjang dalam berbagai macam penugasan dalam persidangan-persidangan yang sudah dilalui dan dilampaui, dan salah satunya adalah dengan mengakui bahwa proses di Polda Metro Jaya di mana sidang sudah mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak, khususnya dari kubu Pak Jokowi, kemudian rektor dan wakil rektor serta kepolisian yang digugat dalam sidang CLS itu, ya, ini adalah sidang perdata dan sudah mendengarkan bersama-sama bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada dan itu sudah dibenarkan juga oleh siapa? Oleh Bonatua Silalahi, bahwa ia sudah mendapatkan 5 spesimen dan semuanya itu identik. Dan ketika kata identik itu disampaikan oleh Bonatua, saya tetap yakin bahwa Bonatua itu hanya menunggu satu babakan di level yang selanjutnya, dan itulah yang menjadi bagian dari semua yang kita ingin ketahui, bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan saya yakin ijazah itu benar, dan sekarang disimpan oleh para penyidik Polda Metro Jaya, atau bahkan pelimpahan sudah terjadi dan sudah ada dalam penguasaan jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum. Jadi jangan kita percaya pada opini yang digiring oleh Muhammad Taufik untuk mempercayai bahwa hakim pasti mengabulkan permohonan mereka. Saya justru ya lebih mengikuti logika Subhan Palal bahwa hakim ya berhak untuk menolak gugatan CLS dari klien Muhammad Taufik yang adalah pengacara yang menggugat 4 pihak yang tergugat atau yang memohonkan, dan sebagai pihak yang termohon adalah 4 pihak termasuk Pak Jokowi, kemudian Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, dan Kepolisian Republik Indonesia. Tidak tanggung-tanggung katanya, Kapolri sendiri yang digugat. Saya ingin katakan teman-teman, ini orang seperti Muhammad Taufik ini ya nggak paham hukum, ya itu satu. Yang kedua ya, dia mungkin bisa dikatakan sebagai pengacara geblek. Karena apa? Memaksakan ya pendapatnya dan mengintervensi independensi kehakiman, yaitu hakim di Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengikuti logika sesat bahwa hakim harus mengabulkan permohonan mereka, menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, padahal sama-sama kita paham bahwa proses di Polda Metro Jaya itu sudah memperlihatkan dan bahkan gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada dan pernah diperlihatkan. Jadi mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya itu adalah pandangan geblek dari seorang Muhammad Taufik